Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nung Rosmayati akan membahas mengenai kimia unsur golongan gas mulia sebagai laporan IKI untuk periode November 2022. Saya pengajar kimia dari SMA Negeri Tanjung Sari. Standar kompetensi untuk materi ini adalah mendeskripsikan karakteristik unsur-unsur penting, kegunaan dan bahayanya, serta terdapatnya di alam. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur halogen dan gas mulia. Yang kedua, mendeskripsikan sifat-sifat unsur golongan halogen dan gas mulia. Indikatornya yaitu menjelaskan kelimpahan unsur-unsur gas mulia di alam dan menjelaskan sifat-sifat unsur gas mulia. Pada tabel periodik yang tampak di layar, golongan gas mulia ini merupakan golongan 8A yang letaknya ada pada paling kanan sistem periodik. Dimulai dari periode pertama ada helium, selanjutnya ada neon, argon, kripton, xenon, juga radon. Sifat keperiodikan unsur untuk gas mulia dari atas ke bawah, jari-jarinya akan semakin bertambah. Energi ionisasinya akan semakin berkurang. Kemudian sifat logamnya justru tidak bersifat logam ya. Golongan gas mulia ini tentunya bersifat gas. Sifat periodik unsur golongan gas mulia. Gas mulia merupakan unsur yang stabil. Gas mulia sukar bereaksi dengan unsur yang lain dan sukar menerima ataupun melepaskan elektronnya. Kenapa demikian? Karena elektron valensi dari golongan gas mulia ini sudah penuh. Sehingga unsur-unsur pada golongan gas mulia sukar sekali menerima elektron. Dilihat juga dari harga afinitas elektronnya yang rendah. Kestabilan unsur golongan gas mulia menyebabkan unsur-unsur ini sukar membentuk ion, artinya sulit untuk melepas atau menerima elektron. Dengan konfigurasi elektron yang sudah penuh, gas mulia termasuk unsur yang stabil, artinya sukar bereaksi dengan unsur yang lain, sukar untuk menerima elektron maupun untuk melepas elektron. Boleh diperhatikan tabel berikut mengenai data afinitas elektron, energi ionisasi, dan jari-jari atom unsur gas mulia. Untuk helium, nomor atom 2, elektron valensi 2, jari-jarinya 0,5. Sedangkan neon 0,65. Argon 0,95. Kita lihat trennya meningkat dari 0,5 untuk helium jari-jarinya ke radon dengan nilai jari-jari 1,45. Lalu titik lelehnya semakin berkurang dalam satu golongan. Terlihat titik leleh helium negatif 272,2 terus meningkat sejalan dengan kenaikan nomor atom. Jadi dengan naiknya nomor atom, titik leleh dari golongan gas mulia semakin bertambah. Begitupun untuk titik-titik. Lalu kita lihat energi ionisasi. Energi ionisasinya semakin berkurang. Helium hingga radon dari mulai 2640 hingga 1040. Untuk harga afinitas elektronnya justru mengalami peningkatan. Dan terjadi kesamaan afinitas elektron pada argon dan kripton sebesar 1,78. Sifat fisik dari gas mulia. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sedikit larut dalam air.
Yang kedua, memiliki elektron valensi berjumlah 8 dan khusus untuk helium berelektron valensi 2. Maka gas mulia bersifat kekal dan diberi valensi 0. Molekul-molekulnya terdiri dari satu atom atau kita kenal dengan sebutan monoatom. Bagaimana cara pembuatan dan juga reaksi dari gas mulia? Gas mulia bisa kita peroleh dari pendinginan udara cair secara bertahap atau kita sebut distilasi bertingkat. Sebab titik didih komponen-komponennya bervariasi. Salah satu reaksi yang bisa kita lihat dari salah satu unsur gas mulia yaitu argon. Argon secara khusus dapat diperoleh dari reaksi udara dengan karbid. Mulai dari CaC2 ditambah N2 menghasilkan CaCN2 plus karbon bebas dari nitrogen. Lalu tahap selanjutnya 2CaC2 tambah O2 menghasilkan 2CaO tambah 4 karbon bebas dari oksigen. CaO ditambah CO2 menghasilkan CaCO3 bebas dari karbon dioksida. Sebagai sisanya adalah argon dan gas mulia. Helium dapat diperoleh dengan jalan memisahkan gas alam, sebab pada sumber gas alam tertentu terdapat helium dalam jumlah tidak terlalu rendah. Untuk radon terdapat dalam rongga-rongga batu uranium, berasal dari peluruhan radium, karena radon dan radium ini merupakan unsur-unsur radioaktif. Reaksinya radium menghasilkan radon ditambah helium. Kegunaan dari gas mulia untuk helium adalah sebagai pengisi balon udara, penyampur oksigen pada tabung penyelam, dan sebagai pendingin untuk suhu mendekati 0 Kelvin. Neon, argon, dan kripton biasanya dipakai sebagai pengisi bola lampu, lampu TL, lampu reklame, pendingin pada reaktor nuklir. Xenon digunakan sebagai obat bius pada pembedahan. Senyawa xenon dan oksigen menghasilkan XeO3, XeO4 yang merupakan oksidator sangat kuat. Radon biasa digunakan sebagai terapi untuk penyakit kanker.